Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Wuri Ratna Hidayani dari Stikes Respati. Baik, kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam penyusunan buku ajar, buku monograf, dan buku antologi. Sebentar, ini saya akan mengambil salah satu buku ya. Nah, ini merupakan buku antologi. Nah, buku antologi itu apa ya teman-teman? Kalau buku antologi ini, karena saya ini menyenangi dalam bidang sastra, terutama dalam puisi, cerpen, sehingga saya bersama teman-teman ini rutin untuk menyusun buku antologi, itu kumpulan dari buku cerpen dan puisi. Nah, dalam penyusunan buku antologi ini lumayan mudah ya teman-teman, ketika kita punya ide, baik itu cerita kisah inspiratif maupun kisah nyata ataupun fiksi, ini bisa kita berbagi dalam buku antologi cerpen. Nah, manfaatnya adalah selain kita menghasilkan satu karya, kita bisa, salah satunya adalah healing atau suatu terapi bagi hati kita, karena apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kita tuangkan dalam sebuah buku antologi. Kemudian ini yang kedua ya, ini namanya, bisa dilihat, ini namanya buku ajar ya. Nah, buku ajar ini lumayan agak-agak susah ya saya pribadi, karena konsepnya ini setelah saya susun beberapa tahun ya, dan bisa diterbitkan tidak dalam jangka waktu yang pendek, lumayan menyita waktu, pikiran, tenaga ya, dana, karena kita harus benar-benar meluangkan dalam penyelesaian buku ajar ini. Ini ya, buku ajar. Buku ajar ini merupakan hasil dari penyusunan dari sebuah mata kuliah yang harus mengacu pada RPS. Tetapi keuntungannya adalah ketika kita menyusun sebuah buku ajar, maka ini akan kita gunakan dalam suatu kelas pembelajaran, sehingga lumayan bestseller untuk penyusunan ya, untuk penjualan buku ajar ini. Baik, selanjutnya, nah, ini adalah, bisa dilihat, ini adalah buku monograf ya, buku monograf. Masih ingat ya teman-teman, buku monograf ini merupakan penyusunan dari salah satu penelitian yang kita bukukan. Kalau berbagi pengalaman dalam penyusunan buku monograf ini lumayan mudah ketika kita konsisten meluangkan waktu dalam penyusunannya, karena sudah berdasarkan dalam suatu penelitian yang dikonversi menjadi buku. Ini ya. Tetapi kalau dalam penjualan buku sendiri, yang paling bestseller adalah buku ajar. Ini, jadi yang ini ya teman-teman, ini lumayan bestseller ya kalau saya rasa, karena semua mahasiswa membutuhkan sebuah panduan dari sebuah buku ajar. Begitu ya. Jangan lupa untuk terus berkarya, karena karya kita selain bermanfaat di dunia jariahnya ini akan terus mengalir sampai akhirat sana. Baik, sekian, terima kasih.